Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya, Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Akses utama jalur lintas Medan Sidikalang di kawasan hutan Lae Pondom Dairi nyaris putus akibat tergerus longsor. Aparat gabungan menyergap mobil kurir narkoba yang membawa 40 kg sabu-sabu di ruas jalan lintas Sumatera. Ratusan warga Kota Sibolga menerima daging kurban dan uang untuk memasak daging kurban dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Akses utama jalur lintas Medan Sidikalang di kawasan hutan Lae Pondom, Kecamatan Silahi Sabungan, Dairi nyaris putus setelah tergerus longsor. Puluhan truk dari 2 arah terpaksa harus antre menunggu perbaikan. Akses utama jalur lintas Medan Sidikalang, tepatnya di kawasan hutan Lae Pondom, Kecamatan Silahi Sabungan, Dairi, nyaris putus setelah tergerus longsor. Longsoran jalan mulai terjadi pada Jumat pekan lalu, namun akhirnya jalan amblas sehingga tak dapat dilalui. Para pengemudi truk penuh muatan yang menunggu perbaikan terjebak karena terlanjur berada di sekitar lokasi tersebut. Penanganan darurat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dairi belum maksimal karena jalan yang amblas ini ditangani oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. Jalan baru bisa dilalui oleh sepeda motor dan mobil minibus. Sementara truk dan kendaraan berat lainnya belum dapat melintas karena dikhawatirkan dapat mengakibatkan longsor susulan. Dari arah Batuan sana menuju ke Medan itu, jadi aku bisa lewat. Karena kondisi muatan resiko bang, muatan lewat ini. Jadi harapannya itulah bang, jadi cepat dikerjakan bang, bisa lewat ya kan bang. Tapi barang-barang kita diburu nggak bang? Harus terburu nggak sampai ke Medan? Sebenarnya sih diburu bang, diburu. Karena situasi kondisi beresiko tinggi ya kan, makanya paksa kita nunggu dulu upaya dari dari pemerintah ini sama semua orang ini cuma anak busnya ya kan, dan bisa dilewati sama mobil bermuatan bang. Jadi kalau untuk tinggal di nunggu ini selesai, tinggal di mobil bang? Tinggal di mobil lah bang. Kalau makan gimana bang? Ya kita makan dari kemarin makan itu bang. Sana arah ke Sidikalang sana aku jauh, arah ke Kebanjai pun aku jauh. Meski dapat dilintasi oleh kendaraan kecil, Satlantas Polres Dairi mengimbau para pengemudi agar tetap berhati-hati saat melintasi jalan lintas Medan Sidikalang. Turunnya hujan dalam sepekan terakhir juga dikhawatirkan memicu longsor di beberapa titik rawan jalan dari Medan ke Sidikalang. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Dairi. Tim gabungan Satres Narkoba Polres Asahan dan Polda Sumatera Utara meringkus 2 orang kurir narkoba yang membawa 40 kg sabu-sabu saat terjebak macet di ruas jalan lintas Sumatera. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan saat membekuk tersangka dari mobil yang dikendarai. Rekaman video memperlihatkan tim gabungan Polres Asahan dan Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumut menghentikan laju sebuah mobil di jalan lintas Sumatera di Dusun 1, Desa Air Teluk Kiri, di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Polisi kemudian menangkap 2 orang tersangka warga asal Pekanbaru Riau bernama Feni Winanda alias Pepen berusia 35 tahun dan Avizan berumur 40 tahun. Aparat juga menyita sabu-sabu seberat 40 kg dalam 2 karung yang disimpan di bagian belakang mobil. Menurut rencana, sabu-sabu yang dibawa dari Tanjung Balai itu akan diantar kepada seorang oknum prajurit TNI Kodim 0203 Indragiri Hulu, Pekanbaru, Riau yang memerintah kedua kurir tersebut. Keterlibatan prajurit TNI ini sudah ditangani Denpom 1 Bukit Barisan. Di Asahan Pak, yang kemarin Pak, baru penangkapan 40 kilo Pak, ada melibatkan oknum TNI Pak, seperti apa nih Pak? Oh itu masih didalami, dia ada koordinasi ya, koordinasi dengan POM TNI ya. Polisi masih mendalami keterlibatan pemilik sabu yang merupakan warga negara Malaysia. Kedua tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara.
Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Bermodus mengencani pasangan sesama jenis, seorang pemuda berusia 27 tahun mencuri sepeda motor milik pasangannya itu. Pelaku juga membawa kabur telepon genggam setelah berkencan di sebuah hotel. AR warga Asahan ditangkap polisi yang mendapat laporan dari korban RK warga Batubara. Awalnya tersangka AR menyangkal telah melakukan tindak pidana saat dibekuk polisi. Namun jejak pertemuan tersangka dengan korban tidak dapat dibantah. Kedua pemuda itu berkenalan dan sepakat berkencan melalui aplikasi. Mereka kemudian bertemu di sebuah hotel. Usai melakukan aktivitas intim, tersangka AR kabur membawa sepeda motor dan telepon genggam pasangan kencannya yang sedang mandi. Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui telah melakukan pencurian yang mana sebelumnya terjadi sesuatu hubungan antara korban dengan pelaku yang pada akhirnya pelaku mencuri handphone beserta sepeda motor milik si korban. AR kemudian ditangkap sepekan setelah peristiwa itu terjadi. Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara.